Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Armat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Armat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.
Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. قال عيالي طاشف وقدرك ضيعت بوصول حقون وعياحيوش ميرا بوردون احمد هيلي ادم دون حرقوها توقعيون شيف ودال عارف ودال بولا شيف احمد على نيقيا وخاطر دون هون مو بروبليميو بس دوزلشيا خوسي توامبيش عشكش وكش بروبليمياتو شيف احسقت بها دون احمد بوخ سبيتسبراتي يش سابتيريوش سبيتسبراتي تشيك يالون شيف هذا بدرك عيا شو شيف دال عارفه دال حيجوزها عينين حيشبش حيقومن حيبيتي اخمات بوش والرجل هو ما قولون شيف اخمات سيل الله اكبر دال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak.
Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, ia mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total,
324 airplanes, and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. هذا عيالي طاشف وبدارك ضيعت موصول حقون وعياح ما يرابطون احمد هيلي ادم دون عرفوها توقعون شيف ودال عارفو دال مولا شيف احمد عجنيق يا وخارج دون هون مو بروبليميو بس دوزلش يا خوتي تقامبيش عشقش وقت بروبليمياتو شيف احسقت تو هقدون احمد بوخ سبتس براتيش سحابة تيريوش سبتس براتي شيخ كلام شيف هذا بدارك عيا شو شيف دال عارفه دال حيوزع عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد والبجدي هو ما قولون شيف احمد سيل الله اكبر دال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah.
Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, yang mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat.
Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Armat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Armat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya.
Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. قال عيالي طاشف وبدارك ضيعت موصول حقون وعياح يوش ميرا بوشتون احمد هيلي ادم دون عرفوها توقع يوم شيف ودال عارف ودال مولا شيف احمد عجنيق يا وخاطر دون هون كو بروبليم يو بس دوزلش يا خوتي توامبيش عشقك وكش بروبليماتو شيف عسقت تو خاطون احمد بوخ سبيتس تراتي يش سحابة تريوش سبيتس تراتي شيخ كلام شيف هذا بدارك عيا شو شيف قال عارفه قال عجوز له عينين عيشبش حقومن حبيتي احمد بوش والرجل هو ما قولوا شيف احمد سيل الله اكبر قال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya.
Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, yang mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies.
18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. أحمد إلي آدم دون عرفوها توقع يوم شيف ودال عارف ودال بولا شيف أحمد عجن يقع وخارج دون هون مو بروبليميو بس دوزلشيا خويتي تقامبيش عشقل وقت بروبليمياتو شيف أحسقت توخ دون أحمد بوخ سبت تراتي يش سحابة تريوش سبت براتي شيخ يلون شيف دون هذا بدارك عيا شو شيف دال عارف ودال عجوز عينين هيشبش حقوما حبيتي أخمات بوش والإبجدي هو ما قولون شيف أخمات سيل الله أكبر دال عارف الله أكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah.
Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik penempatan sementara unit Ukraina. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, yang mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya.
Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Armat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Armat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina.
Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. عيالي طاشف وقدرك ضيعت بوصول حقول وعيح ميرا بوردون احمد هيلي ادم دون عرفوها توقع يوم شيف ودال عارف ودال بولا شيف احمد عشان يقع وخارج دون هون مو بروبليم يو بس دوزل شع خوسي توامبيش عشق وقت بروبليماتو شيف احسقت بخطون احمد بوكس بيتس براتيش سحبة تريوش بيتس براتي شك يلون شيف هذا بدرك عيا شو شيف ده العرفة ده العجوز لا عينين عيشفش حقومن حيبيتي أحمد بوصل الرجل هو ما قولوا شيف أحمد سيل الله أكبر ده العرفة. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, yang mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total,
324 airplanes, and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and motors, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. قال عيالي طاشف وقدرك ضيعت بوطول حقون وعياحيوش ميرا بوطون أحمد إيلي آدم دون عرفوها توقع يوم شيف ودال عارف ودال بولا شيف أحمد عجنيق يا وخاطر دون هون وبروبليميو بس دوزلش يا خوسي تقومبيش عشقش وكي بروبليمياتو شيف أحسقت توها دون أحمد بوخ سبتس براتي يش سحفة تيريوش سبتس براتي تشيك يالون شيف هذا بدرك عيا شو شيف دال عارفه دال حدوز لا عينين عيشبش حقومن حبيتي احمد بوت والبجلي هو ما قولون شيف احمد سيل الله اكبر دال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah.
Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik penempatan sementara unit Ukraina. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, ia mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat.
Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya.
Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. قالت عيالي طاشف وبدارك ضيعت بوصول حقون وعياحيوش ميرا بوشتون أحمد إيلي آدم دون عرفوها زوقايون شيف ودال عارف ودال بولا شيف أحمد عجنيق يا وخاجر دون هون مو بروبليميو بس دوزلش يا خوتي توانبيش عشقش وبش بروبليمياتو شيف أحسقت بخاق دون أحمد بوخ سبتس براتيش سحابة تيريوش سبتس براتي شيخ كلام شيف هذا بدارك عيا شو شيف دال عارفه دال حيوزع عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد بوش والرجل هو ما قولوا شيف احمد سيل الله اكبر دال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya.
Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, ia mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total,
324 airplanes, and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. قال عيالي طاشف وبدارك ضيعت بوصول حقون وعياح ميرا بوشتون احمد هيلي ادم دون عرفوها توقع يوم شيف ودال عارف ودال بولا شيف احمد عجنيق يا وخارج دون هون مو بروبليميو بتش دوزلشيا خوسي توامبيش عشفش وبش بروبليمياتو شيف احسقت توخ دون احمد بوخ سبتس براتيش سحابة تيريوش سبتس براتي تشيك يالون شيف هذا بدارك عيا شو شيف دال عارفه دال حدوزة عينين عيشبش حقومن حيبيتي أخمات بوش والإبجلي هو ما قولون شيف أخمات سيل الله أكبر دال عارفه الله أكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah.
Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, yang mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat.
Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut.
mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. قال عيالي طاشف وبدارك ضيعت موصول حقون وعيح يوش ميرا بوشتون احمد هيلي ادم دون عرفوها توقعون شيف ودال عارف ودال مولا شيف احمد عجنيقيا وخاطر دون هون مو بروبليميو بتش دوزلشيا خوتي توامبيش عشكش وبش بروبليمياتو شيف احسقت تهقدون احمد بوخ سبيتسبراتي يش سحابتيريوش سبيتسبراتي تشيك كلام شيف ادرس بدارك عيا شو شيف دال عارفه دال حيوزع عينين حيشبش حيقومن حيبيتي اخمات بوش والرجل هو ما قولوا شيف اخمات سيل الله اكبر دال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav.
Tampak dalam rekaman, tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, ia mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total,
324 airplanes, and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. قال عيالي طاشق وقدرك ضيعت موصول حقون وعياحيوش ميرا بوشتون أحمد إيلي آدم دون حرقوها توقع يون شيف ودال عارف ودال مولا شيف أحمد عجنيق يا وقاجو دون هون وبروبليميو بتش دوزلش يا خوتي توانبيش عشقش وبش بروبليمياتو شيف أحسقت توها دون أحمد بوخ سبتس فراتيش سحابة تيريوش سبتس فراتي شيخ يالون شيف أدرس بدرك عيا شو شيف دال عارفه دال حديث لا عينين عيش بيش حقومن حبيتي أخمد بوش والإلجلي هو ما قولون شيف أخمد سيل الله أكبر دال عارفه الله أكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah.
Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, ia mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat.
Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut.
Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. غاز عيالي طاشف وبدارك ضيعت بوصول حقون وعيح يوش ميرا بوشتون أحمد إلي آدم دون عرفوها زوقايون شيف ودال عارفو دال مولا شيف أحمد عجنيق يا وخارج دون هون وبروبليميو بتش دوزلش يا خوسي توانبيش عشكش وبش بروبليمياتو شيف أحسقر توي خاطون أحمد بوخ سبتس فراتيش سحابة تيريوش سبتس فراتي شيخ يالون شيف ادرس بدرك عيا شو شيف قال عارفه دال حدوز لا عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد بوصل رجلي هو ما قولون شيف احمد سيل الله اكبر دال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav.
Tampak dalam rekaman, tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, yang mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle and UR-77 mine action system have been captured as trophies.
18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. از عيالي طاشف وبدارك ضيعت بوصول حقون وعيحيش ميرا بوشتون احمد الي ادم دون عرفوها توقعون شيف ودال عارفو دال مولا شيف احمد على نيقيا وقاجو دون هون وبروبليميو بتش دوزلشيا خويتي توامبيش عشكش وبش بروبليمياتو شيف احسقت تهقدون احمد بوخ سبتسبراتيش سحبتيريوش سبتسبراتي تشيخ يالون شيف هذا بدرك عيا شو شيف قال عارفه قال حيوزع عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد بوصل رجلي هو ما قولوا شيف احمد سيل الله اكبر قال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah.
Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, yang mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat.
Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut.
Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. قال عيالي طاشف وبدارك ضيعت بوطون حقون وعيح يوش ميرا بوطون احمد هيلي ادم دون حرقوها توقعيون شيف ودال عارفو دال بولا شيف احمد عجنيق يا وقاجو دون هونو مو بروبليميو بتش دوزلش يا خوتي توامبيش عشكش وكش بروبليمياتو شيف احسقت توخ دون احمد بوخ سبتس براتيش سحابة تيريوش سبتس براتي تشيخ يالون شيف ادرس بدارك عيا شو شيف دال عارفو دال عجوز لا عينين عيشبش حقومن حي بيتي اخمد بوت والرجل هو ما قولون شيف اخمد سيل الله اكبر دال عارفو الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav.
Tampak dalam rekaman, tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, ia mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies.
18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. قال عيالي طاشف وقدرك ضيعت بوطون حقون وعياحيوش ميرا بوطون أحمد إلي آدم دون حرقوها توقع يون شيف ودال عارف ودال بولا شيف أحمد عجنيقيا وقادر دون هون وبروبليميو بطخ دوزلشيا خوسي توانبيش عشقش وبش بروبليمياتو شيف أحسقر توخ دون أحمد بوخ سبتس فراتي يش سحابة تيريوش سبتس فراتي شيخ كالون شيف ادرس بدرك عيا شو شيف دال عارفه دال حدوز لا عينين حيشبش حقومن حيبيتي احمد بوش والرجل هو ما قولوا شيف احمد سيل الله اكبر دال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah.
Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, ia mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat.
Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut.
Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. غاز عيالي طاشف وقدرك ضيعت بوصول حقون وعيح يوش ميرا بوشتون أحمد إلي آدم دون أرقوها توقع يوم شيف ودال عارف ودال مولا شيف أحمد عشان يقع وآخر دون هون وبروبليميو بتش دوزل الشعب خويتي توانبيش عشكش وكي بروبليمياتو شيف أحسقت توي دون أحمد بوخ سبتس براتيش سحابة تيريوش سبتس براتي شيخ يالون شيف هذا بدرك عيا شو شيف قال عارفه دال حيزلع عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد بوصل الجديد هو ما قولوا شيف احمد سيل الله اكبر دال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigadir Udara ke-83 Rusia di arah Berislav.
Tampak dalam rekaman, tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik penempatan sementara unit Ukraina.
kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, yang mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total,
324 airplanes, and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. عيالي طاشف وبدارك ضيعت بوصول حقون وعياحيوش ميرا بوشتون أحمد إيلي آدم دون عرفوها توقعيون شيف ودال عارفو دال مولا شيف أحمد عجنيقيا وآجو دون هونو وبروبليميو بتش دوزلشيا خويسي توانبيش عشقش وكي بروبليمياتو شيف أحسقر توخ دون أحمد بوخ سبيتسبراتي يش سحابة تيريوش سبيتسبراتي تشيخ يالون شيف هذا بدرك عيا شو شيف دال عارفه دال حيوزع عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد بوت والرجل هو ما قولوا شيف احمد سيل الله اكبر دال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah.
Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, yang mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat.
Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and motors, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut.
mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. عيالي طاشف وبدارك ضيعت بوصول حقون وعيح ميرا بوشتون احمد الي ادم دون عرفوها توقع يوم شيف ودال عارفو دال مولا شيف احمد عجنيق يا واجد دون هون مو بروبليميو بتش دوزل شع خويتي توامبيش عشفت وكي بروبليمياتو شيف احسقت تو هقدون احمد بوخ سبيتس براتيش سحابة تيريوش سبيتس براتي تشيك يالون شيف هذا بدرك عيا شو شيف قال عارفه دال حيوزع عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد بوش والرجل هو ما قولوا شيف احمد سيل الله اكبر دال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav.
Tampak dalam rekaman, tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina.
Terus kita beralih ke berita selanjutnya, meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, yang mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total,
324 airplanes, and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. از عيالي طاشة وقدرك ضيعت بوصول حقون وعيحيوش ميرا بوشتون أحمد إلي آدم دون عرفوها توقعيون شيف ودال عارفو دال مولا شيف أحمد عشان يقع وخاطر دون هون وبروبليميو بتش دوزلشتع خواتي توانبيش عشقش وكش بروبليمياتو شيف أحسقر توي خاطون أحمد بوخ سبتس فراتي يش سحابة تيريوش سبتس فراتي شيخ كلام شيف هذا بدرك تعيا شو شيف قال عارفه ده حيزلع عينين حيشفش حيقومن حيبيتي احمد بوت والرجل هو ما قالوا شيف احمد سيل الله اكبر ده عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah.
Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, yang mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat.
Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Armat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Armat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang.
Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. هذا عيالي طاشة وبدارك ضيعت بوصول حقون وعياحيوش ميرا بوشتون أحمد إيلي آدم دون عرفوها توقعيون شيف ودال عارفو دال مولا شيف أحمد عجنيقيا وخارج دون هون وبروبليميو بتش دوزلشيا كويسي توانبيش عشقك وكي بروبليمياتو شيف أحسقر تويخ دون أحمد بوخ سبيتسفراتي يش سحابة تيريوش سبيتسفراتي شيخ كلام شيف هذا بدارك عيا شو شيف قال عارفه دال حيوزع عينين حيشبش حقوما حيبيتي احمد والرجل هو ما قولوا شيف احمد سيل الله اكبر دال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya yang mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total,
324 airplanes, and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. از عيالي طاشف وبدارك ضيعت بوصول حقون وعيحيش ميرا بوشتون احمد الي ادم دون عرفوها زوقايون شيف ودال عارفو دال بولا شيف احمد عجنيق يا وقاجو دون هون وبروبليميو بتش دوزلش يا خوتي توامبيش عشفش وكش بروبليمياتو شيف احسقت تو خطون احمد بوخ سبيتسبراتيش سابتيريوش سبيتسبراتي تشيك يالون شيف ادرس بدرك عيا شو شيف قال عارفه قال حيوزع عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد والرجل هو ما قولوا شيف احمد سيل الله اكبر قال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah.
Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, yang mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat.
Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina.
Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. غاز عيالي طاشف وبدارك ضيعت موصول حقون وعيح ميرا بوشتون احمد الي ادم دون عرفوها توقعون شيف ودال عارفو دال مولا شيف احمد عجنيقع وخارج دون هون وبروبليميو بتش دوزلشع خوتي توامبيش عشقش وبش بروبليمياتو شيف عصقت تخطون احمد بوخ سبتس براتيش سحبة تيريوش سبتس براتي شيخ كلام شيف هذا بدرك عيا شو شيف دال عارفه دال حيوزع عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد بوش والرجل هو ما قولوا شيف احمد سيل الله اكبر دال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, yang mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total,
324 airplanes, and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. از عيالي طاشف وبدارك ضيعت بوصول حقون وعيحيش ميرا بوشتون احمد هيلي ادم دون عرفوها توقعيون شيف ودال عارفو دال بولا شيف احمد عجنيقيا وقاجو دون كونو وبروبليميو بتش دوزلشيا خوتي توانبيش عشقت وبش بروبليمياتو شيف عصقت توخطون احمد بوخ سبتسبراتي يش سحابة تيريوش سبتسبراتي تشيخ يالون شيف هذا بدارك عيا شو شيف قال عارفه دال حيوزع عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد بوش والرجل هو ما قولون شيف احمد سيل الله اكبر دال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah.
Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, yang mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat.
Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Armat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Armat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina.
Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. أحمد إلي آدم دون عرفوها توقع يوم شيف ودال عارف ودال مولا شيف أحمد عشان يقع وخارج دون هون وبروبليميو بس دوزل شع خويتي تقنبش عشقش وقت بروبليمياتو شيف أصدقت بها دون أحمد بوخ سبت براتي يش سحبة تريوش سبت براتي شكل هون شيف دون هذا بدارك عيا شو شيف دال عارف ودال عدوز عينين يشبش حقوما حبيتي أحمد بوش والرجل هو ما قولون شيف أحمد سيل الله أكبر دار الله أكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Dukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina.
Listeners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, yang mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total,
324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. أحمد إلي آدم دون حرقوها توقع يوم شيف ودال عارف ودال بولا شيف أحمد عجن يقع وخارج دون هون مو بروبليميو بس دوزلشيا خويتي توامبيش عشفت وقت بروبليمياتو شيف أحسقت بها دون أحمد بوخ سبتس براتي يش سحابة تيريوش سبتس براتي شيخ يالون شيف دون هذا بدارك عيا شو شيف دال عارف ودال عجوز عينين هيشبش حقوما حبيتي أحمد بوش والرجل هو ما قولون شيف أحمد سيل الله أكبر دال عارف الله أكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah.
Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, ia mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat.
Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya.
Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. قالت عيالي طاشف وقدرك ضيعت بوصول حقون وعيح يوش ميرا بوشتون أحمد إلي آدم دون عرفوها توقعون شيف ودال عارفو دال بولا شيف أحمد عجنيق يا وقاشو دون هون مو بروبليميو بس دوزلش يا خويسي توان بيش عشقش وكش بروبليمياتو شيف أحسقت بيخ دون أحمد بوخ سبتس براتي يش سحابة تيريوش سبتس براتي شيخ يالون شيف هذا بدرك تعيا شو شيف دال عارفه دال حيوزع عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد بوش والرجل هو ما قولون شيف احمد سيل الله اكبر دال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya.
Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, ia mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies.
18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. قالت عيالي طاشف وقدرك ضيعت بوصول حقون وعياحيوش ميرا بوشتون أحمد هيلي آدم دون حرقوها توقعيون شيف ودال عارفو دال بولا شيف أحمد عجنيق يا وقاشو دون هون مو بروبليميو بس دوزلش يا خويسي توامبيش عشقش وبش بروبليمياتو شيف أحسقت بيها دون أحمد بوخ سبتس براتي يش سحابة تيريوش سبتس براتي شيخ كلام شيف هذا بدرك عيا شو شيف قال عارفه قال حيوزع عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد بوش والرجل هو ما قولوا شيف احمد سيل الله اكبر قال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah.
Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, ia mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat.
Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedant Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut.
mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. قالت عيالي طاشف وبدارك ضيعت بوطون حقون وعيحيوش ميرا بوطون أحمد إيلي آدم دون حرقوها توقعيون شيف ودال عارف ودال بولا شيف أحمد عجنيقيا وآهل دون هون مو بروبليميو بس دوزلشيا خويسي توانبيش عشقش وكي بروبليمياتو شيف أحسقت بيخ دون أحمد بوخ سبيتسفراتي يش سحابة تيريوش سبيتسفراتي شيخ كلام شيف هذا بدارك عيا شو شيف دال عارفه دال حدوز لا عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد وكل رجلي هو ما قولوا شيف احمد سيل الله اكبر دال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav.
Tampak dalam rekaman, tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina.
kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, ia mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies.
18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and motors, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. قال عيالي طاشف وقدرك عياش بوطول حقون وعيحيوش ميرا بوطون أحمد إلي آدم دون حرقوها توقع يوم شيف ودال عارف ودال بولا شيف أحمد عجنيق يا وآجد دون هون وبروبليميو بس دوزلش يا خوسي توانبيش عشقش وكش بروبليمياتو شيف أحسقت بيخ دون أحمد بوخ سبتس براتيش سحابة تيريوش سبتس براتي تشيك يالون شيف ادرس بدرك عيا شو شيف دال عارفه دال حدوز لا عينين عيشبش حقومن حبيتي احمد بوش والرجل هو ما قولوا شيف احمد سيل الله اكبر دال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah.
Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik penempatan sementara unit Ukraina. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, ia mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat.
Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and motors, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya.
Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. قالت عيالي طاشف وقدرك ضيعت بوصول حقون وعيح يوش ميرا بوشتون أحمد هيلي آدم دون عرفوها توقعون شيف ودال عارفو دال مولا شيف أحمد عشان يحكى وقاشد دون هون وبروبليميو بس دوزل الشعب خوسي توانبيش عشكر وكش بروبليمياتو شيف أحسقت توها دون أحمد بوخ سبتس براتي يش سحابة تيريوش سبتس براتي شكا لون شيف هذا بدرك تعيا شو شيف قال عارفه قال عجوز لا عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد والرجل هو ما قالوا شيف احمد سيل الله اكبر قال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya.
Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina.
Viewers, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, yang mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total,
324 airplanes, and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. از عيالي طاشف وقدرك ضيعت بوصول حقون وعياحيوش ميرا بوشتون أحمد إيلي آدم دون عرفوها توقعيون شيف ودال عرفو دال بولا شيف أحمد علي نيقيا وقاجد دون هون مو بروبليميو فتح دوزلشيا خويتي توانبيش عشقش وكش بروبليمياتو شيف أحسقت تويخ أقدون أحمد بوخ سبتس براتي يش سحابة تيريوش سبتس براتي شاكي لون شيف ادرس بدرك عيا شو شيف دال عارفه دال عجوز لا عينين عيشبش حقومن حبيتي اخمات بوش والرجل هو ما قولون شيف اخمات سيل الله اكبر دال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah.
Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik penempatan sementara unit Ukraina. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, ia mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya.
Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedant Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina.
Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. قالت عيالي طاشف وبدارك ضيعت بوطول حقون وعياحيوش ميرا بوطون أحمد إيلي آدم دون حرقوها توقعيون شيف ودال عارف ودال بولا شيف أحمد عجنيق يا وآخر دون كون مو بروبليميو فتح دوزلش يا خوتي توانبيش عشقش وكش بروبليمياتو شيف أحسقت توخ دون أحمد بوخ سبتس براتيش سحبة تيريوش سبتس براتي تشيك يالون شيف ادرس بدارك عيا شو شيف دال عارفه دال حيدوزع عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد والرجل هو ما قولوا شيف احمد سيل الله اكبر دال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, ia mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle and UR-77 mine action system have been captured as trophies.
18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. قالت عيالي طاشف وقدرك ضيعت بوطون حقون وعيحيوش ميرا بوطون أحمد إيلي آدم دون حرقوها توقعيون شيف ودال عارف ودال بولا شيف أحمد عجنيقيا وقاهد دون هون وبروبليميو بطخ دوزلشيا خويتي تقومبيش عشقش وبش بروبليمياتو شيف أحسقت بيخ دون أحمد بوخ سبتس فراتي يش سحابة تيريوش سبتس فراتي تشيك يالون شيف هذا بدرك تعيا شو شيف دال عارفه دال حيوزع عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد بوش والرجل هو ما قولوا شيف احمد سيل الله اكبر دال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah.
Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, ia mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat.
Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and motors, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina.
Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. قالت عيالي طاشف وقدرك ضيعت بوصول حقون وعيح يوش ميرا بوشتون أحمد إيلي آدم دون عرفوها زوقايون شيف ودال عارفو دال بولا شيف أحمد عجنيق يا وقاسو دون هون وبروبليميو بس دوزلش يا خوتي توانبيش عشقش وكش بروبليمياتو شيف أحسقت توها دون أحمد بوخ سبتس براتي يش سحابة تيريوش سبتس براتي شيخ يالون شيف هذا بدرك عيا شو شيف قال عارفه قال حيوزع عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد والرجل هو ما قولون شيف احمد سيل الله اكبر قال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022.
Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigadir Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik penempatan sementara unit Ukraina.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, ia mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies.
18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. قالت عيالي طاشف وبدارك ضيعت بوصول حقون وعياح يوش ميرا بوشتون أحمد هيلي آدم دون عرفوها زوقايون شيف ودال عارفو دال بولا شيف أحمد عجنيق يا وقاشو دون هون مو بروبليميو بس دوزلش يا خويتي توانبيش عشقك وبش بروبليمياتو شيف أحسقت بيها دون أحمد بوخ سبتس براتي يش سحابة تيريوش سبتس براتي شيخ يالون شيف هذا بدارك عيا شو شيف دال عارفه دال حدوز لا عينين حيشبش حقومن حيبيتي احمد بوصل الجدي هو ما قولوا شيف احمد سيل الله اكبر دال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah.
Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigadir Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, ia mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat.
Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one armored, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved armored reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut.
mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. قالت عيالي طاشف وبدارك ضيعت بوطول حقون وعياحيوش ميرا بوطون أحمد إيلي آدم دون حرقوها توقع يون شيف ودال عارف ودال بولا شيف أحمد عجنيق يا وآجد دون هون مو بروبليميو بس دوزلش يا خويسي توانبيش عشقش وكي بروبليمياتو شيف أحسقت بيخ دون أحمد بوخ سبيتس فراتي يش سحابة تيريوش سبيتس فراتي شيخ كلام شيف أدرس بدارك تعيا شو شيف دال عارفه دال عجوز لا عينين عيشبش حيقومن حيبيتي أخمد بوش والإلجلب هو ما قولوا شيف أخمد سيل الله أكبر دال عارفه الله أكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav.
Tampak dalam rekaman, tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, ia mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies.
18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. قال عيالي طاشق وقدرك ضيعت موصول حقون وعياحيوش ميرا بوشتون احمد الي ادم دون عرفوها توقعيون شيف ودال عارف ودال مولا شيف احمد عجنيقيا واهل دون هون وبروبليميو بتش دوزلشيا خوتي توامبيش عشقش وبش بروبليمياتو شيف احسقت بخطون احمد بوخ سبيتسبراتيش سحبتيريوش سبيتسبراتي تشيخ كلام شيف هذا بدرك عيا شو شيف قال عارفه قال حيوزع عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد بوصل الرجل هو ما قالوا شيف احمد سيل الله اكبر قال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah.
Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, ia mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat.
Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya.
Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. غاز عيالي طاشف وقدرك ضيعت بوصول حقون وعيحيوش ميرا بوشتون أحمد إيلي آدم دون عرفوها توقع يون شيف ودال عارف ودال بولا شيف أحمد عشان يقع وآجر دون هون مو بروبليميو بس دوزل شع خويسي توانبيش عشقش وبش بروبليمياتو شيف أحسقر توخ دون أحمد بوخ سبيتس براتيش سحابة تيريوش سبيتس براتي شيخ كلام شيف هذا بدرك تعيش شو شيف قال عارفه قال حيزرع عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد بوش والرجل هو ما قولوا شيف احمد سيل الله اكبر قال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigadir Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya.
Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya yang mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies.
18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. غاز عيالي طاشة وقدرك ضيعت بوصول حقون وعيح ما يرابطون أحمد إلي آدم دون عرفوها توقع يون شيف ودال عارف ودال بولا شيف أحمد عشان يقع وآخر دون هون وبروبليميو بس دوزلش يا خواتي توامبيش عشقش وبش بروبليمياتو شيف أحسقت بخطون أحمد بوخ سبتسبراتي يش سحابة تيريوش سبتسبراتي شيخ كلام شيف أدرس بدرك عيا شو شيف دال عارفه دال حيزلع عينين حيشبش حيقومن حيبيتي أخمد بوت والرجل هو ما قولوا شيف أخمد سيل الله أكبر دال عارفه الله أكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah.
Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigadir Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, yang mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat.
Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya.
Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. غاز عيالي طاشف وبدارك ضيعت بوطول حقون وعيح يوش ميرا بوطون أحمد إلي آدم دون أرخوها توقع يون شيف ودال عارف ودال مولا شيف أحمد عشان يقع وآخر دون هون مو بروبليم يو بس دوزل شع خويسي توان بيش عشتش وبش بروبليماتو شيف أحسقت توها دون أحمد بوخ سبيتسي يش سحابة تيريوش سبيتسي شيخ كلام شيف هذا بدارك تعيا شو شيف قال عارفه قال حيزلع عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد بوت والرجل هو ما قولوا شيف احمد سيل الله اكبر قال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigadir Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya.
Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, yang mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat. Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Amat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Amat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total,
324 airplanes, and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. از عيالي طاشف وبدارك عياش بوصول حقون وعيحيش ميرا بوشتون أحمد إلي آدم دون عرفوها توقعيون شيف ودال عاش ودال مولا شيف أحمد عجنيقيا وآجد دون هون وبروبليميو بتش دوزلشيا خويتي توانبيش عشتش وكي بروبليمياتو شيف أحسقت تويخ دون أحمد بوخ سبتسبراتي يش سحابة تيريوش سبتسبراتي تشيخ كلام شيف هذا بدارك عيا شو شيف قال عارفه دال حيوزع عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد والرجل هو ما قولوا شيف احمد سيل الله اكبر دال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah.
Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya. Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan Bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Meninggalnya Mahsa Amini menjadi topik utama di berbagai media sosial. Pasalnya beberapa orang mengatakan Mahsa Amini sengaja dibunuh seusai penolakan menggunakan penutup kepala. Pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Republik Islam Iran di Jakarta akhirnya buka suara. Dalam rilis persnya, yang mengatakan peristiwa meninggalnya Mahsa Amini adalah hal yang penting bagi bangsa dan pemerintah Iran. Iran juga menyebut Barat dan Israel ada di balik kerusuhan akibat protes kematian Mahsa Amini. Tak hanya itu, Kedubes Iran menyebut bahwa Barat yang sering menilai Iran melanggar hak asasi selama ini juga melanggar hak Iran. Karena itu, Iran menyebut negara-negara yang berada di garis depan dalam merencanakan atau menerapkan sanksi dan mendukung kelompok teroris. Sehingga Iran meminta agar Barat meminta maaf dan memperbaiki perilakunya. Republik Islam Iran berkomitmen melindungi hak-hak dasar dan kebebasan rakyatnya. Hak dasar dan kebebasan rakyat akan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku. Tak hanya itu, Iran juga berjanji serta secara serius akan menindaklanjuti setiap pelanggaran maupun pembatas HAM masyarakatnya. Menanggapi sanksi Uni Eropa yang terjadi baru-baru ini, Iran juga menyebut bahwa Uni Eropa kembali melakukan kesalahan kalkulasi. Iran sedang menjadi sorotan berbagai negara, bahkan banyak kecaman datang dari berbagai negara barat untuk Iran. Hal ini dikarenakan Iran memasok senjata drone mematikan ke Rusia. Pesawat tak berawak itu dilihat sebagai sinyal meningkatkan kedekatan antara Teheran dan Moskow. Tak hanya itu, Iran juga mengirim pasukannya ke wilayah yang diduduki Rusia di Crimea. Pasukan Iran dikirim untuk melatih militer Rusia dalam penggunaan drone dan rudal yang telah dipesan. Selain itu, pasukan Iran memberi nasihat kepada militer Rusia terkait penggunaan pesawat tak berawak buatan negaranya. Hal tersebut telah dibeberkan oleh dua sumber yang akrab dengan intelijen Amerika Serikat.
Diketahui dalam beberapa hari terakhir, Rusia telah meluncurkan banyak drone mematikan buatan Iran untuk menargetkan Ukraina. Bahkan jumlahnya semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun seorang juru bicara misi Iran di PBB mengatakan Iran tidak mengonfirmasi klaim ini dan menolaknya. Sementara wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Vedan Patel mengomentari dugaan pengiriman senjata Iran itu. Menurutnya, pendalaman hubungan antara Moskow dan Teheran harus dilihat sebagai ancaman besar. Terkait pelatihan dari Iran, tak jelas berapa banyak pelatih yang melakukan perjalanan ke Crimea. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Up to 3 Ukrainian battalions, including one Armat, attempted to break the defense of Russian troops towards Novaya Kamenka-Chervony Yar in Kherson region. The enemy succeeded in wedging into the defense of Russian units near Sukhanovo in Kherson region. Russian command involved Armat reserve forces and organized ambush operation that caused considerable casualties among enemy units and made Ukrainian units to escape disorderly. The positions along the front line have been completely recovered. Over 200 Ukrainian personnel, 14 tanks, 16 armored fighting vehicles, and 7 motor vehicles have been eliminated at the above-mentioned direction. 3 tanks, 1 infantry fighting vehicle, and UR-77 mine action system have been captured as trophies. 18 Ukrainian personnel have surrendered. In total, 324 airplanes and 162 helicopters, 2,296 unmanned aerial vehicles, 383 air defense missile systems, 5,926 tanks and other armored combat vehicles, 874 combat vehicles equipped with MRLS, 3,511 field artillery cannons and mortars, as well as 6,665 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Pasukan Muslim Chechnya merilis rekaman penangkapan sejumlah nasionalis Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan nasionalis Ukraina ditangkap. Prajurit Chechnya mengklaim para tahanan seperti biasa memohon dibebaskan dan meyakinkan bahwa mereka tidak ingin berperang. Tidak ada perlawanan yang ditunjukkan nasionalis Ukraina. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku tak begitu saja percaya dengan pengakuan nasionalis Ukraina tersebut. Mereka akan tetap ditahan oleh pasukan Chechnya.
Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. قالت عيالي طاشة وقدرك ضيعت بوصول حقون وعيحيش ميرا بوشتون أحمد إلي آدم دون عرفوها توقعيون شيف ودال عاشو دال مولا شيف أحمد عشان يقع وقاشو دون هون وبروبليميو بتش دوزلشتع خويتي توانبيش عشقش وبش بروبليمياتو شيف أحسقت بيخ دون أحمد بوخ سبتسبراتي يش سحابة تيريوش سبتسبراتي شيخ كلام شيف هذا بدرك عيا شو شيف قال عارفه قال حيوزع عينين حيشبش حيقومن حيبيتي احمد بوش والرجل هو ما قولون شيف احمد سيل الله اكبر قال عارفه الله اكبر. Pasukan Ukraina yang terdeteksi militer Rusia pada malam hari langsung dihabisi. Rekamannya dirilis militer Rusia di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan pengintai Rusia bertemu dengan kelompok Ukraina dan menghancurkan dengan bantuan sistem anti-tank Kornet. Detik-detik serangan dari jarak jauh terekam kamera. Serangannya tepat mengenai sasaran. Rusia memiliki sistem rudal yang mampu menembus segala sistem pertahanan. Sistem tersebut adalah Kornet, sebuah rudal anti-tank yang sudah cukup lama memperkuat Rusia, klaim militer Rusia. Perang Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-240 pada Kamis 20 Oktober 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan darurat militer di 4 provinsi Ukraina, di mana Rusia menguasai wilayah. Undang-undang tersebut memberikan kekuasaan darurat yang luas kepada kepala provinsi Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson yang ditempatkan Rusia. Pasukan Rusia juga terus melancarkan serangan ke Ukraina. Gempuran Rusia dibalas dengan serangan balik Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Ukraina tersebut juga tampak santai dan juga merekam dirinya sambil menembak. Dua lagi militan Ukraina ditahan angkatan bersenjata Rusia saat operasi militer khusus. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan kedua tentara Ukraina itu ditangkap karena mencoba melakukan perlawanan pada posisi Brigade Udara ke-83 Rusia di arah Berislav. Tampak dalam rekaman tentara yang ditahan tersebut diikat dan ditutup matanya.
Sesekali juga pasukan Rusia menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan taktik pasukan mereka selanjutnya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 2.278 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Angkatan bersenjata Rusia nampaknya tak menggubris peringatan Amerika Serikat, sebab pasukan Rusia tak henti-hentinya membabi buta ledakan rudal ke Ukraina. Baru-baru ini rekaman tanker dari Brigade ke-57 Angkatan bersenjata Rusia mendukung kemajuan pejuang PMC Wagner ke arah Bahmut dengan tembakan. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah tanker Rusia beroperasi di beberapa titik posisi Ukraina. Tampak rentetan rudal berhasil mengenai titik target. Akibatnya, Angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar, kekurangan amunisi, hingga gugurnya sejumlah prajurit. Rusia melaporkan secara total 324 pesawat Ukraina, 161 helikopter, dan 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 430 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Awak kompi tank kedua dari Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia sedang bekerja di benteng nasionalis Ukraina mendukung serangan PMC Wagner. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 20 Oktober 2022. Tampak dalam rekaman, sejumlah tank Rusia menembak ke arah benteng nasionalis Ukraina. Serangan tank dilakukan sambil berjalan. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penembakan tersebut, termasuk jumlah korban yang berjatuhan. Pertempuran sengit masih terjadi antara pasukan Rusia dengan Ukraina yang di-backing oleh negara-negara barat. Senjata presisi tinggi Rusia juga menghancurkan titik perempatan sementara unit Ukraina.